bunda-bunda hari ini dari mana sih asalnya? Majelis Salim Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Saya suka deh sama ibu-ibu hari ini bunda-bunda ini kompak, semuanya pada menghadap ke depan loh. Iya. Semuanya kompak. Ya karena bajunya kompak. Iya. Kalau ada kita juga di depan nggak ada orang ngapain? Iya, ada Bunda Nada, ada Bunda Lisa, ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah isu rumah tangga yang dekat dengan masalah-masalah keseharian kita. Dan tema kita hari ini adalah belanja online. Oh tadi yang Tadi, dibahas-bahas itu. pantesan ribut-ribut. Bener banget. Emang ada diskon di mana? Bunda Lisa, Iya. jangan ngikut-ngikut. Iya dah. Nah, aku masukin keranjang 2 ya. Juga dong kalau gitu ya. Iya, iya. Jadi kita akan membahas nih belanja online itu hukumnya dalam Islam seperti apa sih? Jadi intinya kalian semua bunda-bunda di rumah dan di studio jangan baper, jangan galau karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Bun, di era teknologi yang kian pesat saat ini, kehidupan kita jauh menjadi lebih mudah. Kehadiran gawai lengkap dengan beragam fitur mengagumkan membuat semua urusan selesai hanya dengan jentikan jari saja. Mulai dari urusan pendidikan, keuangan hingga belanja tanpa perlu keluar rumah. Tap, tap, pilih, pesan dan barang sampai di tujuan. Mulai dari makanan, pakaian hingga urusan perkebunan bisa digapai dengan mudah melalui aplikasi belanja online. Bunda, banyak di antara kita yang tak sadar telah termakan trik marketing penjualan. Dengan iming-iming promo harga yang murah atau diskon gila-gilaan hingga ongkir gratis. Jumlah daftar belanjaan pun semakin panjang tanpa khawatir untuk membayar. Apalagi dengan adanya sistem dibayar kemudian. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena belanja online ini? Jangan galau dan jangan baper ya Bun. Bang Melki akan cari tahu jawaban kerisauan Bunda semua bersama Ustazah Lisa Azizah dan Ustazah Kotrun Nada sesaat lagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun. Ya. Bunda. Ya. Mana senyumnya, kita lagi bahas mengenai masalah belanja online ini, Masya Allah. Kita nih kalau ngebahas masalah belanja online, kita udah pasti senang-senang, senyum-senyum sendiri gitu ya. Dan tapinya bukan cuma perempuan doang nih Bang Melki. Iya bener, Bang Melki laki-laki juga suka kan? Banget. Belanja online. Kenapa? Karena memang sekarang ini alhamdulillah fasilitas untuk kita mendapatkan barang tanpa kita harus keluar rumah, tanpa kita harus ganti pakaian, capek-capek. Tapi dengan handphone di tangan, klik. Kayak Mbak Wita tadi ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya bisa mendapatkan kemudahan. Tapi yang harus diperhatikan bahwasanya dalam Islam itu memang ada rukun-rukun dalam transaksi. Ada rukun-rukun dalam muamalah, jual beli. Pertama tentunya ada penjual dan ada pembeli. Ya iyalah ya kalau ada yang beli nggak ada yang jual bagaimana gitu ya. Jadi rukun yang pertama jual, penjual dan juga pembeli. Kemudian yang kedua barangnya. Barang apa yang mau ditawarkan, apa yang mau ditransaksikan. Dan baginda kita Rasulullah SAW silahkan bertransaksi. Cuma ada barang-barang yang dilarang. Yaitu yang pertama, mohon maaf yang sekira-kiranya keluar dari syariat. Khamar, kemudian makanan-makanan yang memang dilarang dalam Islam. Nah itu dilarang untuk ditransaksikan. Itu yang kedua. Jadi barangnya ini termasuk rukun dalam transaksi. Yang ketiga, sigot. Apa itu sigot? Yaitu ucapannya. Jadi ada tawar-menawar. Bang Melki kalau beli nawar nggak? Nawar sih. Nawar-nawarnya jangan kejam-kejam ya. Enggak. Tapi nawar, aku punya taktik nawar terus pura-pura tinggalin. Oh gitu? Iya. Terus nanti dipanggil lagi nggak? Berharap dipanggil, Tapi nggak selama ini dipanggil. nggak pernah Nggak dipanggil lagi. Malah dia bilang, "Dih, artis pelit amat." Gitu. Nah kalau Bunda Liza? Sering juga. Jadi kita nih, tapi ini wajah-wajahnya sih kayak wajah-wajahnya nawar-nawar semua nih kayaknya nih ya. Ini kalau misalnya nawar, nah itu kenapa? Karena perempuan itu ketika menawar barang, kemudian harganya disepakati oleh penjual, itu kayak ada kepuasan tersendiri. Betul. Meskipun selisihnya cuma sedikit gitu
gitu ya. Dan mungkin selisihnya itu pun juga kadang-kadang nilainya bisa bermanfaat buat yang lain. Nah itu ada kepuasan tersendiri. Jadi yang perlu diperhatikan belanja online tentu di akhir zaman sekarang ini adalah fasilitas yang bisa kita pergunakan. Asal jangan berlebih-lebihan. Dan juga tentu ada hukum-hukumnya. Pertama, dalam jual beli itu ada yang namanya transaksi langsung. Tunai. Nah ini yang biasa kita lakukan ketika di pasar, ada pembeli, ada penjual, langsung transaksi, pulang bawa barang. Itu yang pertama dan itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, ada lagi transaksi yang memang cicilan. Ya, jadi udah mengeluarkan uang tapi tidak semua. Jadi hanya uang mukanya aja, tapi barang bisa dibawa pulang. Ya. Itu pun cicilan, tapi ada aturan dalam Islam. Dan yang ketiga, ada yang namanya istisna. Nah, yang ketiga ini masuk ke dalam kategori belanja online. Artinya apa? Sudah transfer tapi barangnya belum sampai. Biasanya udah klik check out kemudian transfer, tiba-tiba barangnya 2 hari kemudian. Beberapa hari kemudian Nah baru itu nyampe. biasanya nih istri-istri nih yang kalau sekiranya nggak jujur sama suami, kalau ada bunyi bel suka deg-degan tuh Bang Melki. Iya. Net paket. Udah nggak asing suara itu ya. Nah, Ya. makanya jadi alhamdulillah silahkan itu adalah fasilitas yang ada di akhir zaman. Kita menggunakan saat ini kemudahan-kemudahan asalkan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi intinya belanja online boleh saja, tapi ada aturan-aturan. Salah satunya jangan berlebihan. Wita dengerin. Itu apa sih banyak banget plastiknya? Ada banyak Bunda. Mau yang mana? Kalau Buka sekarang Kalau dia mah belanja online banyak barang-barang yang tidak terpakai nantinya, cuman lapar mata, lapar tuh perut, ini lapar mata. Nah bunda-bunda di sini, pada nggak semangat nih, bunda. Ada yang mau bertanya nggak nih? Boleh. Ya, Boleh. Yang mau Dari tanya nih siapa? kalau masalah belanja online nih ya. Iya nih. Dari siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Liana dari Majelis Talim Al-Barakah Syafiyah. Bun, baper nih Bun. Kenapa tuh? Ini kayak Mbak Wita nih saya kayaknya. Soalnya ini kan banyak promo, banyak ongkir gratis, ada diskon gede-gedean nih. Jadi banyak belanja online-nya. Gimana sih kayaknya hukum syariat Islamnya kalau belanjanya terlalu berlebihan? Pas tadinya Bagus banget ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang banyak terjadi ya Bunda Lisa, Bunda Nada ya, belanja berlebihan. Tuh Wita. Lagi yang Wita lagi. Terus asik sih kadang-kadang ya pegang handphone gitu ya. Nah Iya, itu total check out. Cek out. Nah nanti Bunda Lisa akan menjawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana dan jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Islam itu penuh cinta. Jadi insya Allah ada jalan keluarnya ya. Pasti, pasti, Seperti insya Ibu Allah. situ tuh tadi tuh nanya, kalau belanja online-nya berlebihan gimana itu hukumnya? Baik deh, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bunda Nada. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Masya Allah, alhamdulillah nih hari ini kita ngaji lagi bahas tentang hukum belanja online. Islam tidak melarang mau punya harta yang banyak, mau punya mobil mewah, punya rumah mewah, mobilnya 8 biji, rumahnya 8 tingkat, dan rumah saya belakang rumah dia. Ya, silahkan asalkan dari rezeki yang halal. Mau beli mobil mewah silahkan, mau beli rumah yang mewah silahkan asal zakat udah dibayar. Jadi tergantung nominal besar atau tidaknya kita belanja, lihat dari pendapatannya. Bang Melki penghasilan sebulan 1 miliar. Amin. Pengen beli mobil harganya 700 juta. Enggak apa-apa, pantas orang 1 miliar. Iya. Kalau Bunda Nada punya mobil banyak wajar. Kalau di kota pakai mobil yang kecilan, ke gunung pakai mobil yang gedean, ngangkut emak-emak ada kolbaknya. Begitu. Iya beda sama kita. Penghasilan 10 juta sebulan pengen beli tas 100 juta. Tek
sodakor namanya. Dan kita nih dianjurkan la ifrat wala tafrit. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu tabzir, jangan terlalu berlebihan. Kadang ada Bang Melki, kita udah beli nih, Nawita beli belanja yang nggak dibutuh-butuhin, tahu-tahu nggak dipakai. Kadang kita udah beli baju, sayang nggak dipakai. Jangan kan beli baju Bang, beli daging sebulan sekali susah. Jangan beli daging, sayang. Beli ikan asin cocol tiap hari. Nggak boleh juga kita terlalu pelit ya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Rasulullah SAW pernah pakai katun dari Yaman, pernah pakai wewangian dari Syam. Jadi kita ini dianjurkan untuk bersih, untuk rapih. Boleh yang tadinya mau kena udah kuning-kuning, beli yang baru. Boleh. Jilbabnya udah bredel, kayaknya kemana-mana beli yang baru. Silahkan, tapi ingat jangan tabzir. Karena apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berlebihan temannya setan. Idih, takut ya. Sementara kita cinta kepada suatu kenikmatan dunia ya manusiawi, kan dalam Al-Quran dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Allah, udah melohok baik. Ya. Sudah dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak ya, kepada tanaman, ladang-ladang dan hewan ternak, semua itu sudah dijadikan indah pada pandangan manusia. Jadi wajar kita mau belanja ini itu, asalkan ingat jangan berlebihan. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan difilter Neng Wita. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa bijak memilih dan memilah mana yang harus kita beli, mana yang harus kita nggak beli. Insya Allah Ta'ala alam. Gitu Bang Melki. Jadi prioritaskan yang mana yang penting dulu. Baru yang nggak penting. Nah, aku tuh pengen nanya sebenarnya nih Bunda Lisa, Bunda Nada nih. Kalau umpamanya istri saya mau belanja online, harus izin nggak sih sama suami? Nah, boleh juga tuh kita bahas. jadi duitnya duit siapa? Ya duit saya. Kalau duitnya suami. Iya, jangan deh, duit istri deh, duit istri. Duit istri. Nih ya Bang Melki ya. Nah. Nih bunda-bunda, ini pasti Seru habis disampaikan begini semuanya tersenyum. Is. Wita, siap-siap. Siap. Jadi kalau perempuan mencari nafkah, mohon maaf, perempuan mencari rezeki, kemudian dia punya uang, itu uangnya murni haknya seorang perempuan. Kalau suami ketika dia mencari rezeki, mencari nafkah, di dalamnya ada haknya istri. Oh gitu. Dengerin ya. Jadi kalau udah cari nafkah, jangan dipegang sendiri, sisihin buat suami di istri. Kok jadi buat suami, jadi buat istri. Jadi kalau istri seutuhnya punya dia nih. Punya dia. Jadi seorang suami boleh nggak sih seorang istri beli dari pakai barangnya? Beli pakai dari uangnya sendiri boleh tanpa izin daripada suami. Cuma kan kita kan dalam rumah tangga harus saling. Betul. Ya kayaknya Bun enak juga ya kalau kita mau beli sesuatu ngomong dulu sama suami. Ada adabnya. Suami itu seneng kalau dihargai. Betul. Kenapa saya sendiri nih? Dukungan dong. Arohim, dukungan. Enggak dong. Nah, Bunda. Masih ada yang mau nanya kan nih? Oh, silakan. Wah, banyak nih. Silakan dipilih yang mana. Yang mana nih ya? Bunda kira-kira? Yang itu tuh. Yang udah megang mic. Oh, iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jamila dari Majlis Talim Arbarka Asapiyah. Baper Bun. Kenapa tuh Bun? Ini Bun, kan saya dapat uang belanja setiap bulan dari suami. Kemudian sisanya saya sisihkan. Dan saya belanja online tanpa izin suami. Boleh nggak itu Bun dalam hukum Islam? Ini kayaknya dari Makasih, nanya Bun. geter. Iya. Sama-sama. Waduh. Ini kira-kira suaminya dilihat nggak ya? Lihat nggak ya? Nonton nggak ya? Makanya pengen geter mic. Ini suami ibu mungkin nggak tahu ya kalau umpamanya ibu mengatur keuangannya dengan sangat baik ya. Uang belanja jatuhnya masih bisa disisihkan Iya, banyak. Masya Allah, tapi keren. Gimana nih Bunda Nada atau Bunda Liza silahkan. Gimana Bun?
Ya kalau sekiranya kita masih bisa saving dan itu memang pemberian suami kepada istri, ini kelola, kemudian masih ada sisanya dibelanjakan, itu adalah prestasinya seorang perempuan, prestasinya seorang istri dan silahkan dipergunakan. Tapi ada baiknya kalau komunikasi antara bunda dan ayah, suami dan istri ini baik, bolehlah disampaikan kepada suami, ya maaf nih, duit kebenaran kemarin ini masih ada sisa, ayah kan kasih 250 juta seminggu. Wow, saya mau jadi istrinya. Gitu nih, itu tuh masih ada sisa. Gimana? Tapi kemarin dibelanjain, kebetulan baju udah kecil, dijadiin kerudung. Pasti suami yang sayang sama istri pasti akan memberikan izin. Jadi boleh, kalaupun sebenarnya nggak izin sih boleh. Tapi alangkah baiknya, suami itu lagi-lagi seneng kok kalau kita sharing, kita sampaikan apa adanya. Tapi jangan gini ya Bang Melki ya, ini ada lebihnya, ini pemberian tiap bulan, saya belanjain online ya. Diambil lagi sama suami, jangan gitu Bang Melki ya. Saya nggak pernah kayak gitu. Kalau ke istri saya nggak pernah nyisa, ada juga nambah. Oh, Nambah. Ada sisanya nggak sayang buat belanja bulan ini? Gak ada sayang, aku tambahin 4 kali lipat, 5 kali lipat. Maksudnya duitnya saya lipat, Bu. Masya Allah. Padahal mah tekor biar kesohor. Makanya kita nih biar musyawarah sama suami, jangan diem baik. Iya, benar. Kalau diem dulu kan gak enak, Bang Melki. Pah, cicak tuh, kan gak enak. Mah, mobil tuh, gak enak juga. Jadi di sini diperlukan untuk saling musyawarah. Mah, papa kasih nih 10 juta. 5 juta buat makan, 5 juta buat jajan mama. 5 juta, alhamdulillah, amin ya. 5 jutanya nih udah habis buat makan, 5 juta nih emang jajan kita nih, kita mau belanjain. Terserah ibu mau belanja apa. Apalagi belanjaannya buat nyenengin suami. Ya Allah, bedak habis pakai kapur barus. Alis dibeliin pakai sifat Mekah, jedut. Ini kan ada alis dikerok sampai lenang. Pakai sedonya murah Bang. Keluar rumah brek hujan leh. Mirip kayak long wewe. Jadi kayak lulur ya. Berarti kalau niatnya buat suami double berarti ya Bu? Double. Ih, pahalanya. Itu suami paling suka Bunda kalau tiba-tiba tuh istri tuh kayak peduli gitu. Tiba-tiba suami tuh dibeliin apa, dibeliin belanja online umpamanya topi. Nih sayang aku beliin ini tanpa sepengetahuan suami. Ih, seneng banget ya suami. Ih bener-bener deh. Aku udah pengen dibelanjain ya. Bener-bener itu seneng banget. Kan seperti Bunda Nada bilang, suami sangat senang untuk dihargai ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi suami juga kalau bisa jangan pelit-pelit sama istri. Kalau misalnya istrinya mau belanja, hayo transfer. Tapi istrinya jangan berlebihan ya. Kasihan suaminya udah Betul, cari itu nafkah intinya. ya. Jangan berlebihan. Berlebihan. Insya Allah. Bunda. Ya. Masih ada yang mau nanya gak? Boleh, kalau ada yang mau nanya. Ini semakin seru pembahasan Iya, kita ya. iya. Kalau Ben juga mau nanya, Rohim silahkan. Rohim kayaknya mau nanya nih. Jeng-jeng. Banyak pertanyaan apa kayaknya? Mungkin setelah yang satu ini kita kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta. Kesalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Kalau itu sih tergantung kebutuhan, tapi biasanya rata-rata aku ada kali 10 kali Mbak. Dalam seminggu. Utama yang aku butuhin terus sama promo-promo juga sih. Kebetulan karena yang tadi di awal itu pernah kena dan itu pakainya kartu kredit, jadi udah mulai belajar, jadi ntar dulu deh pay later mah. Lebih baik bayar cash aja udah. Hampir misalnya kayak 77 gitu kan, kayak 88 itu pasti belanja. Biasanya apa? Ya kayak yang promo gitu. Misalnya kayak skincare nih lagi promo, ya udah beli deh walaupun nggak butuh gitu. Nah itu tadi komentar-komentar masyarakat tentang fenomena belanja online. Masukin keranjang, bayar. Itu tadi kedengerannya tuh, tiba-tiba kaget. Iya tiba-tiba Itu bahayanya kaget. tuh. Dan pilihan untuk belanja online sekarang itu udah banyak banget. Semua orang udah mengenal belanja online. Nah Bunda, ada yang mau nanya lagi nggak? Arohim juga boleh. Wah, ada Rohim kayaknya nih. Bunda. Wah, Baper nih Bun. oh Beben. Nah, kalau metode sekarang, kalau belanja online ada bisa cash, transfer, kartu kredit, sama pay later. Nah itu kan mirip-mirip cicilan ya.
Itu hukumnya gimana tuh, Bun? Oh, emang berapa letter? Salah. Jadi pay letter. Pay letter itu sangat menggiurkan loh, apalagi ada promo tuh, ada tanggal-tanggal sama tuh, 7766. Wih, itu promonya. Oh, Sering ya? Ketahuan sering belanja, Sering ya? Bang. Ya, sebentar nih, saya jawabnya sering apa enggak nih? Boleh apa enggak nih? Baik, Masya Allah. Bun, Bunda. Tadi Bang Beben nanya, kalau pakai pay letter ini bagaimana hukumnya? Gitu kan ya Bang ya? Betul. Ini bukan yang di rumah, bukan yang letter-letteran kita bukan ya. Jadi bayarnya entar gitu Bang ya? Ya. Iya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap orang yang memberikan piutang dan memberikan manfaat kepada orang yang menghutangi tersebut adalah riba, adalah haram. Kita, Bunda, Mas Beben boleh transaksi. Pertama kontan, yang keduanya kredit. Kontan, ya Islam membolehkan. Datang barang, kita kasih duit. Ada lagi kredit, boleh? Boleh. Ibu contohnya pengen beli mobil harga 100 juta kalau kontan. Karena nggak punya duit sekarang, kredit. Harganya 120 juta dengan cicilan per bulan sekian. Apakah itu riba? Tidak. Itu boleh? Boleh karena akadnya kredit. Tiba-tiba kuculuk-kuculuk datang ada orang atau ada aplikasi yang menawarkan, nih saya bayarin uangnya 120 juta buat beli mobil. Tapi entar bayar ama ke saya, bayar ama ke kitanya 125 juta. Yang 5 jutanya itu masuknya riba karena masuknya pinjaman, bukan akad jual beli. Jadi Mas Beben sekarang mau beli taruhlah motor, bayarnya pay letter, sekian cicilannya per bulan dibayar, itu nggak apa-apa. Tetapi ada lagi yang datang kasus baru Mas, namanya denda. Kita nggak bayar telat karena emang gaji nggak turun-turun, akhirnya telat bayar. Karena denda. Denda itu ulama mengatakan fasid, rusak. Karena bisa merubah harga yang di awal sudah disepakati tersebut. Mendingan gini deh, kalau saya entar terlambat, saya kasih hadiah. Nah itu boleh, asalkan harga nominal yang pertama sampai yang terakhir itu tetap segitu. Jadi nggak ada perubahan sampai emaknya biar jadi nggak keder gitu. Wallahu ta'ala alam. Pak Beben banyak-banyak belajar deh sama bapak rumah tangga ini. Bun, Ya. Bunda, Ya. ada yang mau nanya nggak? Ayo silakan. Punya unek-unek dikeluarin aja ya nggak sih? Dikeluarin aja nggak apa-apa. Boleh silakan. Bunda siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maisaro dari Majelis Taklim Al-Barakah Asyafi'iyah. Bun, baper nih. Ada apa sih? Bun, saya ini kan termasuk orang yang suka belanja online. Tapi ketika barang itu datang tidak sesuai dengan pesanan saya. Itu gimana ya Bun? Hukumnya orang yang menjual barang tapi tidak sesuai dengan pesanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk ke dalam ranah gurur. Apa itu? Artinya ada penipuan. Makanya kalau kita mau transaksi online, yang harus dipertegas adalah barangnya harus jelas. Ya, berapa ukurannya, apa bahannya, berapa ukuran dan semua itu harus jelas. Nah ini yang hati-hati. Ada juga nih Bunda Liza ya, banyak bunda-bunda yang kadang-kadang suka khilaf. Bukan bunda aja sih, ada yang khilaf ketika COD misalnya. Datang barang terus akhirnya. Nah jadi alasan karena nggak mau bayar, bilangnya ini pokoknya nggak sesuai. Pokoknya yang salahnya kurir, yang ada kurir dimarah-marah. Dibentak-bentak, viral di sosial media. Betul. Jadi harus ada sama kedua-duanya juga harus tahu nih, oh iya saya tanggung jawab. Saya pesen barangnya tidak sesuai, kalau memang COD, bisa kan ada videonya kan sekarang unboxingnya lah apa kan. Tapi kalau misalnya memang itu barang sesuai, emang kitanya aja kagak mau bayar, inget termasuk zolim hadirin. Saya nih nyatanya, saya beli jaket nih ya. Tek, udah nih.
Yang datang jaket ukuran anak kecil, XL anak kecil. Saya mau marah-marah gimana ya? Salah nggak? Coba dicek itunya, pilihan-pilihannya. Iya, ternyata ada tulisannya. Itu ada size-nya. Saya kan nggak pernah ngukur size, umpamanya 66 cm atau berapa sentimeter. Pokoknya udah ada M, L, XL gitu. Saya beli XL. Datang anak kecil Bu segini. Buat saya. Cuma dipakai satu tangan doang dong berarti ya? Buru-buru nggak masuk. Nggak masuk juga. 4 jari masuk. Jadi harus jelas. Apalagi kalau misalkan di online itu kan suka ada pilihan-pilihannya tuh. Iya. Jangan sampai kita yang lalai nih pembeli, kita yang konsumen lalai menceklis, akhirnya ketika datang barang menyesal dan kita akhirnya marah-marah Bun. Marah-marah. Sama yang beli, padahal kita yang lalai. Kita yang lalai. Jadi harus apa adanya kita lakukan. Jangan jadi alasan ya. Udah COD nggak mau bayar, bilangnya nggak sesuai barangnya. Aduh, pokoknya semuanya sebenarnya ada peraturannya. Baca dengan jelas. Ini semakin seru nih pembahasan kita nih ya. Betul. Ada yang mau nanya nih? Ibu siapa ini, Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rahma. Saya dari Majelis Taklim Al Barokah Asyafiyah. Baper nih Bun, baper-bapernya dah. Iya Bu, ya. Kenapa Bu? Namanya perempuan kan, setiap melihat HP tuh pasti aja kepengen inilah, kepengen itulah. Saya beli deh tuh ceritanya ya, beli deh. Terus udah datang nih kita COD-an ceritanya. Laki kita kagak mau bayarin di rumah tuh barang. Itu hukum laki kita tuh gimana tuh ya, Bun? Dosa apa kagak tuh belinya kagak dibayarin? Lagi lihat-lihat barang, ngomong nggak sama lakinya? Lah kagak, kita kan kepengen doang biar dia beli. Nah, itu dia masalahnya. Nah, kan COD-an harus bayar gitu maksudnya. Nah, kagak tuh hukum laki kita. Terima kasih. Itu hukumnya kasihan deh lu. Mau dibayar. Bunda Lisa, Bunda Nada, kita jawabnya di segmen berikutnya ya. Jangan baper, jangan galau, karena Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Belanja online, tema pagi hari ini sangat-sangat bagus dan sangat dekat dengan permasalahan kita sehari-hari. Ini pertanyaannya bagus banget nih Bunda Lisa, Bunda Nada. Pertanyaannya tuh, apa Bu pertanyaannya? Lupa saya. Pertanyaannya, udah seneng belanja COD dengan harapan suami bayarin. Tiba-tiba istri ngintip dari belakang dapur, pas barangnya datang, suami nggak mau bayarin. Ibu, ini menurut saya ini semakin, seperti jebakan ya. Nah itu dia, kalau tujuannya Bang Melki buat menjebak suami, jangan. Cuma kalau yang tadi ditanya, itu kayaknya benar-benar ngejebak ya. Iya, ngejebak. Suaminya nggak tahu lagi. Nah, akhirnya itu bisa jadi 2 kali marah tuh. Yang pertama transaksi tidak dibayar. Kemudian yang kedua ketika datang, suami pula yang bayarin. Betul banget. Ini kalau suaminya lagi pegang duit, kalau nggak pegang duit apa yang akan terjadi? Nah jadi kalau bisa tetap kita sebagai bunda-bunda yang soleha, kalau kita mau bertransaksi, tetaplah kita mencoba bijaksana. Yaitu salah satunya ajak komunikasi suami. Kalau minta dibayarin, bilang dari awal, Bang besok ada saya beli baju, bayarin ya. Berapa? 1,5 juta. Masya Allah. Jadi memang paling nggak udah izin ya, Bunda Nada. Rasulullah SAW bersabda, bagimu hai para lelaki mempunyai kewajiban untuk memberikan rezeki dan memberikan nafkah atau pakaian kepada istrinya. Jadi, hai para suami dimanapun Anda berada, suami Melki, saya, suami Bang Beben, ya, semuanya. jangan satukan uang belanja dan uang nafkah di satu kali pemberian. Contoh, kebanyakan nih kita salah persepsi, kita udah ngasih duit, pokoknya itu nafkah ya. Padahal itu buat makan iya, buat beli sedonya belum beli alis. Nah, lain. Di mana kita suami memberikan rezeki untuk kita makan sehari-hari bersama-sama dengan suami, itu bukan termasuk nafkah untuk jajan ibu. Ya, jadi ada perempuan itu punya hak pengen beli baju. Kan Allah tadi Rasul bilang, dapat hak seorang perempuan juga pakaian. Ya. Jadi berdosakah? Ya dosa suami kalau memang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan catatan nominalnya sesuai kemampuan suami. Dan suami Bang Melki kalau mengeluarkan harta itu ternilai sodakoh di hadapan Allah. Jadi ayo suami-suami royal kepada istri, tapi jangan royal juga. Akhirnya istri harus tetap menyeimbangkan. Karena kan
kita hidup bukan cuma sekarang. Betul. Masih ada minggu depan, masih ada tahun depan, apalagi untuk tabungan nanti kelak anak-anak kita. Istri yang hebat adalah istri yang bijaksana mengatur pola kehidupan, khususnya hemat dari keuangan. Itu dia tuh istri-istri, ibu bunda-bunda di luar sana harus hemat dalam segi pengeluaran. Iya, Bun. Ya. Kok dibilang hemat langsung sedih, Bang? Ya ampun, gimana saya nggak ada pembelaan sama sekali loh hari ini loh. Iya, makanya istri, seorang ibu, seorang perempuan harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Harus punya usaha, harus punya penghasilan sendiri. Jangan ngandelin bae laki. Mending kalau lakinya emang bisa lagi ada duit. Ya, betul. Nah sekarang saya belain ya. Ya, terima kasih Bunda. Tapi kalau suami mau belanja, istri mau belanja, suami jangan pelit. Ya, Balik lagi. Iya Bunda, Bunda mengerti. dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi anakmu dan istrimu adalah pakaian atau nafkah yang wajib bagimu. Hai laki-laki. Tuh, jangan Gimana tuh? pelit juga. Artinya tuh gimana maksudnya tuh? Iya, ngasih pakaian untuk anak, ngasih makan untuk anak, ngasih makan untuk istri lain. Ini kadang kita ngasih duit 500.000 nih, mah pokoknya papa udah ngasih nafkah. Lah dia makan di situ juga. Kita Iya, mau beli saya juga begitu selama ini Bu. Nah, berarti Iya loh Bunda, beneran loh. Saya selama ini begitu baru mengerti nih. Kok terlalu santai ya? Iya. Baru mengerti loh. Ternyata harus dipisah nih. Harus dipisah. Untuk Jadi belanja istri pun sehari-hari. harus punya uang jajan. Betul. Istri pengen cantik, nggak dimodalin mah pret. jadi atur-atur. Saya cuma paling kalau mamanya saya keluar kota tuh saya tinggalin kartu ATM saya. Ada isinya nggak? Nggak ada. Nah, itu. Paling nggak biar seneng istri saya. Sayang, aku keluar kota 3 hari. Nih pegang kartu ATM aku. Makasih sayang, makasih. Padahal nggak ada isinya. Ya Allah, iya, Masya Allah. Pokoknya alhamdulillah ya, kita sebagai wanita ini diberikan sesuatu karunia. Di antaranya kita dalam hidup ini sudah mendapatkan sesuatu nafkah dari suami. Tentunya ketika memang kewajiban tanggung jawab suami untuk memberi nafkah kepada kita, tapi disinilah peran seorang istri untuk bijaksana. Nah, intinya tema kita hari ini adalah belanja online. Jadi belanja online itu pokoknya jangan sampai terjerat sama riba. Dan ingat, belanja online itu harus ada aturan-aturannya. Salah satunya adalah beli yang penting banget dulu, baru yang selebihnya. Iya. Gitu ya kurang lebih. Ada yang mau ditambahin gak nih Bunda tentang belanja online? Tentunya juga jenisnya, sifatnya apa nih, baju ukurannya apaan. Jangan kita mesen kita di Bang Melki, mesen ukuran XL, taunya XL ukuran anak 5 SD. Kita udah tahu kita yang salah, kita yang marah. Iya, kita yang marah ya. Yang kedua, tanggung jawab. Apabila ibu sudah memesan barang tersebut, datanglah COD padahal sesuai, enggak mau bayar, itu kelewatan. Betul. Jangan sampai kadang-kadang manfaatin kesempatan gini, mau beli ini, nggak butuh padahal, cuma kapan-kapan butuh nih, siapa tahu nanti besok butuh, akhirnya check out. Nggak perlu. Nggak perlu kayak gitu kan, berarti Bener. langsung apa? Langsung tutup handphonenya. Udah jangan lihat. Ya. Kalau lagi pas-pasan banget jauhin belanja online. Kalau bisa jangan ada paket aja deh di handphonenya, udah tutup aja gitu ya. Iya, bener. Masya Allah, terima Tapi kok kasih jadi ya. lemes semuanya ya? Semuanya terima kasih udah menarik banget nih pembahasan kita hari ini nih. Nah, sebelum kita akhiri acara kita hari ini, ada baiknya Bunda Nada ya. Boleh. Pimpin doa deh buat Baik. acara kita pagi hari ini. Iya, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini. Kami semua hanya ingin meraih ridha-Mu dan berikanlah kemudahan kepada kami. Kami sebagai wanita, kami sebagai istri, kami sebagai hamba-Mu, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha, yang pandai, yang pintar dalam mengatur rizki yang telah Kau berikan kepada kami. Dan berikanlah kami rizki yang halalan thayyiban, halal yang baik, yang luas, yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kehidupan kami di dunia dan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih ya Rohim. Terima kasih Bunda semuanya udah menyaksikan kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.